yaitu masalah apa yang biasanya terjadi yang berkaitan dengan media sosial di kalangan anak-anak. Berdasarkan kedua argumen pro dan kontra, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya hak, tidak wajib. Namun jika memang sangat dibutuhkan, orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan agar hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga membuat pelajaran lebih bagaimana siswa dapat mengatasi ketergantungan terhadap teknologi dalam hal pendidikan? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan untuk kelompok 4. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, baik. Di sini pertanyaan kami tutup. video dan artikel sehingga belajar jadi lebih mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Alat digital seperti video, animasi, dan simulasi juga Kelompok 4 yaitu bagaimana siswa menghadapi ketergantungan HP dalam pendidikan. Bagaimana siswa menghadapi itu ya dari cara kita sendiri. Bagaimana bijaknya kita untuk menghadapi ketergantungan HP, yaitu dengan membatasi waktunya, juga menggunakan HP, yaitu dengan edukasi, pembelajaran edukasi. Terima kasih. Manfaat teknologi dalam kurikulum. Banyak sekali manfaat yang terdapat di penggunaan teknologi dalam kurikulum. Salah satunya yaitu kita bisa dapat mengakses informasi yang lebih luas, juga menciptakan kreativitas dari teknologi tersebut di dalam kurikulum. Juga di dalam kurikulum Merdeka ini banyak sekali buku cetak digital. Jadi itu yang akan kita gunakan setiap harinya. Terima kasih atas. Apakah sudah puas? Apakah kelompok 2 atas nama Nabila sudah puas? Ya, Nabila sudah puas. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Oh begitu, begitu. Kami persilakan Notulen untuk membaca hasil kesimpulan dari kelompok kami. kesimpulan pada penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah jadi walau teknologi sangat membantu, kita perlu menggunakannya dengan bijak. Dengan begitu, kita tetap bisa belajar dengan baik, sehat, dan tidak kehilangan kemampuan berpikir sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
kerja kami. Mempersilahkan teman kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Teks tentang pro dan kontra adalah jenis teks yang memuat argumen mendukung pro dan argumen menentang kontra suatu topik atau isu tertentu. Judul: penggunaan gadget di sekolah. Penggunaan gadget di sekolah dapat memberikan banyak manfaat bagi proses pembelajaran. Gadget memungkinkan siswa untuk mengakses informasi serta cepat dan mudah, baik untuk riset tugas maupun untuk memperdalam materi yang sedang dipelajari. Selain itu, gadget juga bisa digunakan untuk aplikasi pembelajaran interaktif yang bisa meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk dunia kerja yang semakin bergantung pada keterampilan digital. Namun, ada juga argumen yang menentang penggunaan gadget di sekolah. Gadget dapat menjadi sumber gangguan bagi siswa, terutama jika mereka menggunakan untuk bermain game atau media sosial selama pembelajaran. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke gadget, yang bisa menimbulkan kesenjangan dalam pembelajaran. Penggunaan gadget secara berlebihan juga dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi interaksi sosial antar siswa. Sekian, terima kasih. Buka sesi pertanyaan. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, kami mempersilahkan. Perkenalkan, saya Rija dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai penggunaan gadget di sekolah. Saya ingin bertanya yaitu, apa manfaat utama penggunaan gadget dalam proses pembelajaran di sekolah? Yoka dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan? Bagaimana supaya siswa tidak bergantung pada gadget saat sekolah? Pembatasan waktu penggunaan gadget. Sekolah bisa menerapkan aturan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana gadget boleh digunakan. Misalnya, gadget hanya boleh digunakan saat pelajaran yang membutuhkan teknologi, seperti mata pelajaran komputer atau saat riset. Di luar itu, siswa diharapkan menyimpan gadget mereka. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa manfaat utama penggunaan gadget dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu akses ke informasi yang lebih luas. Gadget memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber belajar, mulai dari artikel, video, jurnal, dan e-book dari seluruh dunia, memperkaya bahan ajar yang tersedia di luar buku teks. Yang kedua, menjadi media pembelajaran interaktif dan menarik. Dengan adanya aplikasi edukasi, game pembelajaran, dan simulasi interaktif, gadget membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan minat siswa untuk belajar. Apakah saudari Rifda sudah puas? Sudah. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana? Baik, selanjutnya kami mempersilahkan hadir untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan? Membatasi waktu pemakaian, menentukan jadwal, membuat area bebas gadget, hindari meletakkan gadget sembarangan. Apakah saudari dari kelompok 2 sudah puas? Ya. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi kelompok kami adalah secara keseluruhan penggunaan suara namun juga memiliki potensi dampak negatif yang perlu diwaspadai agar gadget dapat digunakan secara optimal tanpa menimbulkan masalah. Diperlukan pengawasan ketat dari pihak sekolah serta orang tua. Dengan pendekatan dengan tepat, gadget dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif tanpa mengurangi interaksi sosial atau mengganggu konsentrasi siswa di kelas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
usia remaja di Indonesia. Pro dan kontra game online bagi pelajar usia remaja di Indonesia. Saat ini, di kalangan pelajar di usia remaja di Indonesia sudah sangat mengenal yang namanya game online. Game tersebut merupakan salah satu permainan yang dikombinasikan dengan teknologi. Hal ini biasa dimainkan dengan gadget berupa komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan menggunakan internet full. Banyak sekali kalangan remaja yang memainkan permainan ini sekedar kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya peminat dari game tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai bapak-bapak, remaja, bahkan anak-anak yang masih belum sekolah, hingga menyebabkan lupa waktu dan lupa dengan kewajiban utamanya yaitu belajar. Sebagian orang beranggap bahwa tidak ada salahnya bermain game. Game dimainkan hanya untuk kesenangan semata. Selain itu, setiap anak, khususnya pelajar SMP, butuh hiburan, yaitu dapat mengurangi tingkat stres ketika belajar dan dengan giat. Namun, sebagian orang beranggap pula bahwa game online lebih banyak memberikan dampak negatif. Game tersebut akan mengganggu waktu anak karena terlalu fokus pada gadget sehingga anak menjadi malas belajar. Sebagian pelajar bahkan berani bolos sekolah hanya karena bermain game online di warnet. Hal ini tentu akan mempengaruhi karakter siswa belajar menjadi keras dan mulai mudah memberontak. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenalkan saya dari kelompok 4 yang bertanya. Apa dampak penggunaan game online yang berlebihan kepada kesehatan mental dan fisik pelajar? Saya ingin bertanya, kenapa seseorang bisa ketergantungan game online padahal kan masih banyak game lain? Perkenalkan, saya Kiranya dari kelompok 3. Saya akan bertanya, bagaimana orang tua dapat berperan dalam mendukung atau membatasi pengguna game online oleh anak-anak mereka? Bagaimana orang tua dapat berperan dalam mendukung atau membatasi pengguna game online oleh anak-anak mereka? Saya bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
antaranya seperti karena berkenan membuat masih penasaran jika tidak membaikkan rasa bosan pada remaja tidak membuat remaja dalam mentaati prioritas untuk mengajarkan Selanjutnya saya persilakan Nabila untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab orang tua dapat berperan dalam mendukung dan membatasi anak dalam pembelajaran online dengan cara membatasi waktu, memberikan kegiatan alternatif, mengawasi anak, mengajar perilaku yang benar, membiasakan anak tidur lebih awal, dan membangun komunikasi yang baik. Sudah puas? Sekian presentasi dari kelompok kami.